Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film action yang berjudul Squid Game, rilis tahun 2021. Dibintangi Lee Jung Jae, berlatar kesulitan ekonomi dan permainan hidup mati dengan hadiah besar. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja intro. Scene diawali sekelompok bocah bersiap melakukan permainan cumi-cumi karena arena berbentuk seperti cumi-cumi. Peraturan game itu sederhana, bocah terbagi dua regu, penyerang dan penjaga. Bocah penjaga bergerak dengan dua kaki di dalam garis, sementara penyerang hanya boleh bergerak dengan satu kaki di luar garis. Namun, penyerang bisa menggunakan dua kaki jika berhasil melewati penjaga di garis tengah arena pinggang cumi-cumi. Tahap berikutnya, penyerang berkumpul di lingkaran bawah yang disebut mulut cumi-cumi, bersiap bermain di dalam garis. Untuk menang, penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi yang dikawal regu penjaga. Jika penyerang menginjak garis atau keluar garis saat penyerang mendorong, maka penyerang kalah. Tapi jika berhasil dilewati, penyerang harus menginjak bidang kecil di kepala cumi-cumi untuk menang. Episode 1, lampu merah lampu hijau. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Gi-hun. Pria ini hobi berjudi dan terlilit hutang rentenir. Penghasilannya sebagai supir sangat kecil membuat Gi-hun menumpang hidup pada ibunya yang berdagang sayur kecil-kecilan. Ia juga pernah menikah dan mempunyai seorang putri bernama Gayong dan diasuh mantan istrinya yang sudah menikah lagi. Sang ibu memberikan uang pada Gi-hun untuk membelikan hadiah ulang tahun Gayong. Karena merasa uang tadi tidak cukup untuk hadiah ulang tahun putrinya, Gi-hun berniat mengambil sebagian uang di ATM sang ibu. Scene berlanjut. Setelah berhasil mendapatkan uang, Gi-hun bersama teman pergi ke judi pacuan kuda untuk melipat gandakan uang itu dan membelikan hadiah spesial ulang tahun Gayong. Ia bermain judi beberapa kali dan memenangkan uang taruhan. Belum sempat menikmati hasil judinya, tak sengaja Gi-hun bertemu rentenir yang siap menagih hutang di tempat itu. Ia segera berlari menghindari karena terburu-buru. Gi-hun menabrak seorang wanita sampai terjatuh dan akhirnya Gi-hun tertangkap. Karena didesak harus membayar hutang, Gi-hun terpaksa menuruti. Tapi saat mengambil uang di saku, ia baru tersadar jika telah dicopet oleh wanita tadi. Si rentenir yang kasihan memberi tempo sebulan untuk melunasi semua hutangnya. Tapi jika tidak ditepati, ginjal dan mata Gi-hun akan diambil si rentenir sebagai penebus hutang. Cerita berlanjut. Dengan uang yang ada, ia menraktir putrinya makan malam di pinggir jalan untuk hadiah ulang tahun. Selesai bersantap, Gi-hun mengantarkan Gayong ke rumah mantan istri. Setelahnya, ia menuju stasiun kereta untuk segera pulang. Waktu menunggu kedatangan kereta, Gi-hun dihampiri seorang pria asing yang mengajaknya bermain lempar kertas dengan hadiah uang setiap kali menang. Peraturannya mudah, jika kertas yang di lantai bisa terbalik terkena lemparan lawan, maka si pelempar yang akan menang, ucap pria asing. Gi-hun yang tergiur ikut permainan itu, tapi ia tak memiliki uang. Setelah game dimulai, Gi-hun kalah dan tak sanggup membayar uang pada pria asing. Tenang, jika tak punya uang untuk membayar, sebagai gantinya aku akan menampar wajahmu, ucap pria asing. Akhirnya Gi-hun bisa menang beberapa kali dan mendapatkan uang sesuai janji pria asing. Setelah selesai, pria asing menawari Gi-hun untuk bermain dalam kompetisi dengan hadiah uang yang lebih besar. Ini kontak yang bisa kau hubungi jika tertarik, ucap pria asing sambil memberi kartu nama lalu segera pergi.
Saat menuju rumah, Gi-hun sempatkan membeli makanan. Tak disangka si penjual ternyata ibu temannya sewaktu kecil bernama Sang-woo. Ibu Sang-woo bercerita jika anaknya sudah sukses dengan pekerjaan yang mapan. Selesai belanja, ia segera pulang. Saat makan malam, Gi-hun memberikan semua uang hasil permainan lempar kartu pada ibunya. "Apa kau berjudi lagi?" tanya sang ibu. "Tidak, ini hasil kerjaku," jawab Gi-hun. Ketika itu ibunya bercerita jika Gayong tahun depan akan dibawa mantan istrinya dan suami baru ke Amerika untuk memulai hidup baru. "Kau bisa dapatkan hak asuh putrimu jika segera bekerja dengan penghasilan yang cukup," ucap sang ibu. Gi-hun terdiam mendengarnya. Malam hari ia tak bisa tidur. Gi-hun terus memikirkan perkataan sang ibu. Karena terdesak situasi, ia mengontak nomor telepon yang diberikan pria asing tadi. "Aku ingin ikut permainan dengan hadiah uang besar seperti yang kau tawarkan," ucap Gi-hun. "Bersiap saja di lokasi penjemputan," jawab suara di telepon. Selanjutnya, Gi-hun menunggu di tepi jalan malam itu. Tak lama sebuah mobil datang menjemput. Tapi ada yang aneh, si pengemudi memakai topeng dan ia disuruh masuk ke mobil. Belum sempat bertanya, Gi-hun dibius hingga tak sadarkan diri dan tak tahu kemana arah tujuan. Scene berlanjut. Setelah sadar, Gi-hun terbangun di aula seperti barak dan pakaiannya sudah berganti ditandai 456. Dan ternyata ada banyak orang bersamanya. Masih dalam kondisi bingung karena tak mengenal siapapun, tak sengaja Gi-hun bertemu seorang kakek dengan angka di baju 001. "Kau peserta pemain juga?" tanya Gi-hun. "Ya, aku peserta pertama dan kau sepertinya memiliki nomor peserta terakhir." Kakek itu juga menjelaskan ikut menjadi peserta karena tergiur uang hadiah yang bisa digunakan untuk mengobati tumor otaknya. Di waktu yang sama, Gi-hun melihat ada keributan yang melibatkan dua peserta dengan angka 101 dan 67. Ternyata mereka adalah penjahat kambuhan dan salah satunya pencopet uang Gi-hun di pacuan kuda. Karena masih kesal dengan si pencopet, ia meminta uangnya dikembalikan. Ketika situasi bertambah runyam, tak lama datang sekelompok orang berseragam merah dan memakai topeng. Kelompok yang mengadakan game itu sangat merahasiakan identitas, bahkan di antara staf juga tidak mengenal satu sama lain. Ketika itu, pria yang memakai topeng dengan simbol kotak bertugas sebagai komando. Ia menjelaskan aturan kompetisi. "Kalian akan bermain game selama 6 hari. Yang menang semua permainan mendapat hadiah uang tunai jumlah besar dan kerahasiaan identitas peserta juga tetap diutamakan. Kami tahu latar belakang dan kesusahan kalian melunasi utang. Semua peserta ikut tanpa paksaan dan hadiah akan diberikan sesuai perjanjian. Ini kesempatan yang adil bagi semua peserta untuk menghilangkan semua kesusahan yang dihadapi," penjelasan orang bertopeng. Karena para peserta game mengalami masalah hutang, semua setuju ikut kompetisi. Tapi mereka harus terlebih dahulu tanda tangan formulir yang disediakan pihak pengada game, yaitu aturan permainan. Peserta tidak boleh berhenti bermain. Pemain yang menolak ikut bermain akan dieliminasi dan pemain dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Saat Gi-hun tanda tangan kertas formulir, ia juga melihat kakek 01 dengan yakin ikut kompetisi game tanpa tahu resiko dan jenis permainan apa yang akan dihadapi. Setelah semua pemain selesai tanda tangan, peserta diharap mengikuti instruksi staf baju merah karena permainan pertama akan segera dimulai. Sementara di ruang terpisah, seorang pria berbaju hitam memakai topeng disebut Fromen bertindak sebagai pimpinan staf dan ia bertugas mengawasi agar game tetap berjalan adil. Tak lama semua pemain tiba di sebuah tanah lapang yang terkurung tembok tinggi. Ketika itu Gi-hun berlari menemui Sang-woo, teman kecilnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Gi-hun. Sang-woo yang kaget segera menghindar dari Gi-hun. Sesaat kemudian terdengar instruksi agar pemain bersiap dan pintu gerbang arena juga telah ditutup. Semua pemain kebingungan game apa yang akan dimainkan.
karena yang terlihat hanya sebuah boneka robot berukuran besar dan dua orang berbaju merah di ujung. Semua peserta akan bermain lampu merah, lampu hijau. Pemain boleh bergerak selama penjaga bernyanyi lampu hijau. Jika ada pergerakan di waktu lampu merah, pemain terdeteksi akan dieliminasi dan waktu game itu hanya 5 menit untuk mencapai garis finish. Dan pemain yang lolos di babak ini akan maju ke game berikutnya. Penjelasan staf berbaju merah. Tak lama game dimulai. Ketika itu banyak peserta yang merasa mudah memenangkan permainan karena sering memainkannya sewaktu kecil. Saat terdengar nyanyian lampu hijau, banyak pemain bergerak maju menuju garis finish. Tapi karena terlalu nafsu untuk menang, ada seorang pemain yang tetap bergerak waktu lampu merah. Pemain 324 tereliminasi, ucap robot pendeteksi gerak. Tak lama pemain itu jatuh tertembak. Spontan kejadian itu membuat peserta lain berlari ketakutan karena bergerak waktu lampu merah. Mereka ditembak mati dan dianggap kalah dalam permainan. Cerita berlanjut, pemain yang tidak bergerak tetap bisa melanjutkan game sampai garis finish. Karena waktu game hampir habis, pemain harus bergerak cepat ketika lampu hijau. Kakek 01 mulai bergerak maju ketika nyanyian lampu hijau terdengar yang diikuti pemain lainnya. Gi-hun juga berusaha secepatnya mencapai garis finish. Sementara di ruang lainnya, frontman menikmati game itu melalui monitor sambil bersantai. Gi-hun berhasil mencapai garis finish dan peserta yang belum mencapai garis finish tapi waktu sudah habis akan dianggap kalah, langsung ditembak mati. Hanya setengah peserta yang bisa selamat dari game itu. Di scene akhir juga tampak arena kompetisi berada di sebuah pulau tengah laut. Tamat. Berikutnya saksikan Squid Game kedua di channel Okebung. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.